Perkenalkan, nama saya Bella Oledia. Saya dari gereja GKPI. Pertanyaan saya untuk Kak Elia. Kebenarannya saya seorang guru, jadi pertanyaan saya terkait tentang menghadapi anak-anak remaja. Hal esensial apa yang perlu ditekankan tentang ketritunggalan Allah terhadap pengetahuan-pengetahuan logis yang muncul? Jadi kadang-kadang anak-anak sering bertanya, "Bu, kok bisa ya? Seperti tadi Yunus di perut ikan, atau Yesus memberi makan 5.000 orang." Atau ada pertanyaan yang saya sendiri juga kurang tahu. Akhirnya saya hanya menjawab, Tuhan itu kan luar biasa, tak terbatas. Jadi saya sendiri pun tidak bisa menjelaskan secara logis. Mungkin bisa Kak Elia, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yang di belakang tadi, ya silakan langsung. Ya, shalom buat kita semua. Shalom. Ya, terima kasih buat Bapak untuk waktunya. Pertanyaan saya kepada Kak Elia. Ya, sejak lahir Yesus datang ke dunia ini, ia sudah tahu bahwa dia akan disalib. Pertanyaan saya, pengkhianatan Yudas terhadap Yesus, apakah itu termasuk rencana Allah untuk penyaliban Tuhan Yesus? Dan pertanyaan saya juga, bagaimana respon anak muda untuk menyikapi atau respon anak muda tentang sikap Yudas yang mengkhianati Yesus? Sekian, terima kasih. Silakan selanjutnya. Tadi dari mana tadi? Oh, yang sebelah sini. Yang putri, ya. Shalom, nama saya Michelle. Pertanyaan saya ini tertera dari ayat Yohanes 14 ayat 28. Apa maksud Yesus dalam ayat ini? Karena Kak Elia berkata tadi, Yesus adalah firman yang di dalam Allah dan tidak ada keselamatan selain melalui Kristus. Tapi mengapa Yesus sendiri di sini berkata, sebab Bapa lebih besar daripada aku? Bukankah ia pada hakikatnya setara dengan Allah? Oke, terima kasih, itu saja. Super sekali. Baik, sebelah 1, 2, 3. Oke, di sini tadi satu ibu-ibu baju putih tadi. Iya, silakan. Yang angkat tangan ibu-ibu, yang bertanya bapak-bapak. Karena istri saya enggak ini ngomongnya, Pak. Begitu, pakai juru bicara gitu. Oke, no problem. Silakan Pak, mewakili ya. Ya, Nanti ke surga jangan mewakili Pak ya. Masing-masing pribadi. Oke, silakan Pak. Oke, saya mau bertanya. Mungkin Bang Elia sudah pernah mendengar tentang pengajaran sekali selamat tetap selamat. Nah, bagaimana pendapat Kak Elia tentang pengajaran seperti itu? Cukup? Cukup. Ya, terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Bang Elia. Yang pertama, sesuai dengan 1 Samuel 19 ayat 9, di situ dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan. Ini sering dipakai saudara-saudara kita Muslim untuk menjatuhkan kita. Mohon penjelasannya Bang terkait itu. Dan yang kedua, ini terserah nanti mau dijawab dua-duanya atau satu, tetapi saya akan tetap mempertanyakan. Yang kedua, pada saat ini terkhususnya di media sosial ada saat ini penganut yang namanya Ones atau Oneness yang tidak mempercayai Tritunggal sesuai dengan isu-isu kontemporer. Dan sesi pertama kita tadi sudah jelas sebenarnya bahwa memang ketritunggalan itu ada. Tetapi terkhususnya kami pemuda, bagaimana sikap kita untuk menjawab ini? Terlebih dahulu saya, karena saking semangatnya tadi saya lupa memperkenalkan diri. Oleh sebab itu saya kembali ke belakang. Perkenalkan, nama saya Vikaris Pendeta Cornelius Tagalung. Saya dari Gereja Kristen Lutheran Indonesia GKLI yang ada di Kulim. Terima kasih. Shalom. Shalom. Baik, tepuk tangan dulu buat kelima penanya. Yang luar biasa pertanyaannya, yang akan langsung dijawab. Yang pertama, ini anak-anak remaja sering ya bertanya kepada ibu gurunya, kan begitu kan? Jadi tentang ketritunggalan Allah.
bagaimana untuk menjelaskan itu dalam pengetahuan yang logis. Ya, memang Tritunggal itu nggak logis. Logika manusia tidak bisa memahami Allah yang di atas logika. Logika itu ada yang rasional, kontrarasional, dan suprarasional, di atas rasio. Rasio kita nggak bisa memahami hakikat Allah itu sepenuhnya. Jadi memang Tritunggal ini bukan makanan anak kecil. Ini misterinya Allah itu. Tapi bagaimana kamu menjelaskannya dengan sederhana? Kamu bawa saja Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan itu. Kamu beritahu kepada mereka bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Nanti semakin bertambahnya usia mereka, mereka dituntun dan diajar mengapa keselamatan hanya ada di dalam Dia dan siapa Ia pada mulanya. Jadi bertahap. Makanya kalau kita lihat di gereja awal-awal lagi ada namanya katekisasi itu. Ajar pelan-pelan. Jadi beritahu dulu poinnya, mereka itu dikunci dulu, diberitahu bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Baru nanti perlahan apa yang membuat tidak ada keselamatan di luar Dia dan mengapa hanya keselamatan dalam Dia, baru diberitahu realita Dia di dalam ketritunggalan itu. Kalau langsung jelaskan Tritunggal, wari itu pusing nanti mereka. Karena Tritunggal itu memang benar-benar tidak mudah untuk dipahami secara keseluruhan. Tadi semua analogi yang saya gunakan itu hanya menggambarkan sebagian. Selebihnya itu misteri. Nanti ketika Ia datang kedua kalinya, kita boleh tanya Dia, Tuhan Yesus sebenarnya nih apa sih? Kau nih firman atau apa sih? Ya nanti tanya gitu ya. Nanti ketika Dia datang dalam pengadilan yang kedua kali, kita baru bisa mengerti hakikatnya. Untuk sekarang belum, karena pengetahuan itu masih terbatas. Tapi Allah setidaknya sudah mewahyukan tentang bagaimana dirinya itu. Dia hidup dengan mencipta, Dia hidup dengan menghidupi. Itu ya. Jadi Dia akan bertahap, ada prosesnya. Dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Bukan karena orang pintar orang bisa mengajar, tidak. Mengajar itu karunia. Ingat, mengajar itu karunia. Salah satu karunia Roh adalah orang sehebat apapun gelarnya belum tentu dia bisa mengajar. Karena yang diajar bukan hal dunia. Orang yang terbiasa mengajar hal dunia belum tentu bisa mengajar hal yang rohania. Karena pengajaran itu karunia. Makanya tidak ada yang dapat bersaksi bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan kalau tidak Roh Kudus yang memberi kesaksian itu. Jadi kalau kita ingin menolong orang, membantu orang memahami misteri Allah, terlebih dahulu rendahkan dirimu dengan meminta bantuan dari Roh Allah. Karena Roh Allah yang memberi kesaksian tentang Kristus itu. Dalam 1 Korintus dikatakan apa? Tidak ada yang mengetahui siapapun yang ada di dalam diri manusia selain daripada Rohnya sendiri. Tidak ada yang bisa mengerti siapa Allah selain daripada Roh Allah itu sendiri. Jadi kalau kita mau mengajari mereka tentang hakikat Allah, mintalah tuntunan dari Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang akan menolong kita. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Roh penolong. Dia yang akan menolong kita untuk mengerti mengenai Dia dan Bapanya. Dia yang akan menolong kita untuk mengerti semua karyanya. Jadi kalau kita mengajar anak-anak, orang besar, orang tua, kita pertama sekali merendahkan diri kita, meminta kepada Allah, biarlah Ia di dalam kemurahan hatinya dan belas kasihnya mengaruniai kita hikmat yang daripada Rohnya, agar kita dapat menuntun orang itu ke dalam pengertian yang benar. Itu yang paling penting. Kamu belajar sepintar apapun, tapi kamu tidak minta pertolongan dari Allah, itu mustahil kamu ajarkan. Karena yang menolak Yesus itu orang yang paling pintar. Yang menyalibkan Yesus itu orang paling pintar. Orang mahkamah agama itu pintar semua, para rabi. Nggak ada yang bisa mengalahkan ilmu mereka. Masalah tafsir, masalah filsafat, mereka hebat. Tapi karena mereka memiliki hikmat dunia, tapi mereka tidak memiliki hikmat dari Allah. Sedangkan Petrus hanya penjala ikan, Andreas, Bartolomeus hanya orang-orang biasa yang Tuhan ambil. Tapi mereka mampu 12 orang menjadi hampir 3 miliar orang. Artinya apa? Benarlah perkataan kitab suci bahwa hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Tapi hikmat Allah adalah kebodohan bagi dunia.
Ya. Jadi minta pertolongan Tuhan ya. Tidak boleh jalan sendiri. Jangan ada yang begini. Tepuk dada, tidak boleh. Kalau saya misalnya saya mau sombong, saya nggak bisa sombong. Kenapa? Karena itu bukan usaha saya. Jadi minta bantuan Tuhan agar kita dituntun dan diberi hikmat buat mengajarkan itu. Yang penting ketulusan hati, itu yang penting. Kalau motivasinya belok-belok, semua akan belok. Tapi kalau motivasi kita mengajar dengan benar, Tuhan akan bantu untuk mengajarkan yang benar. Ya, itu. Oke, jangan ragu-ragu tepuk tangan buat hikmat yang Tuhan berikan. Jadi Ibu Guru, jangan ragu ya, tetap optimis. Kalau Bro Elia Meron bisa ada di tempat ini, itu oleh karena kasih karunia Tuhan yang memberikan hikmat kepada beliau. Jadi kalau kita mau mengajar murid-murid, berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan ya. Amin Bu Guru ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Tuhan Yesus itu tahu dari sejak bahkan dia sebelum dilahirkan, katanya dia akan disalib, sudah tahu. Apakah Yudas yang akan menyalibkan dia? Tuhan Yesus tahu atau Tuhan juga sudah tahu? Atau sudah dalam rencana Tuhan? Oke. Ya, apakah Tuhan sudah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Sudah. Tapi bukan Tuhan yang menuntun Yudas untuk mengkhianati dia. Bapak Ibu tahu nggak kenapa Yudas menjual Yesus? Karena apa kira-kira? Karena apa? Karena apa? Uang. Dia mengikuti Yesus itu bukan dengan motivasi yang benar. Dia berpikir bahwa Yesus itu akan duduk sebagai raja. Sehingga ketika dia duduk sebagai raja, dia akan punya banyak uang. Jadi ketika dia mengikuti Yesus, dia akan punya banyak uang. Tapi ketika dia tahu bahwa orang-orang mencari dia untuk membunuh dia, dia pun kecewa. Daripada ia tidak mendapat uang, lebih baik ku jual dia demi 30 keping perak. Jadi Yudas mengikuti Yesus itu pada mulanya adalah tujuannya memang uang. Tapi apakah Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia? Dia tahu. Tapi mengapa ia mengizinkan dirinya untuk dikhianati? Karena dia pengen punya misi bahwa melalui pengkhianatan itu dia bisa masuk ke dalam kematian untuk menyelamatkan orang dari kematian. Yohanes 10 ayat 17. Coba buka ayatnya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Jadi dia memang mati itu bukan karena dipaksa mati. Dia memberikan nyawanya. Ingatkah Anda Bapak Ibu ketika Petrus itu memotong telinga salah satu yang mendatangi Yesus? Tuhan ambil telinga, disembuhkan kembali. Tuhan Yesus bilang apa? Kau pikir aku tidak bisa membawa malaikatku untuk menolong aku? Tapi bukan itu tujuanku. Aku memang datang untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Tapi bagaimana caranya ia memberikan nyawanya itu? Ia mengizinkan orang-orang untuk menyakiti dia di dalam kerelaan hatinya dan kasihnya. Jadi bukan Tuhan yang memaksa Yudas untuk mengkhianati Yesus. Tuhan tahu bahwa Yudas akan mengkhianati Yesus dan Tuhan izinkan Yudas untuk mengkhianati dia. Pengetahuan Tuhan bukan dasar penetapannya. Dan mengenai Yudas dalam Matius 26 ayat 24, Yesus berkata apa? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Jadi Tuhan Yesus tahu dia akan pergi, bukan? Betul tak? Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Jadi dia udah tahu nggak dia akan diserahkan? Tapi ada tapinya nih. Tuhan Yesus bilang apa? Akan tetapi celakalah orang yang anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi lebih baik bagi Yudas tidak dilahirkan daripada ia mengkhianati aku, itu maksud Tuhan Yesus. Tapi bagaimanapun karena itu pilihan Yudas dan Tuhan tidak mengintervensi keinginan Yudas itu, malah dia menjual kehendaknya kepada iblis, maka dia pun celaka.
Jadi apakah Yudas mengkhianati Yesus sudah dalam rencana Tuhan? Itu ada dalam rencananya, tapi bukan dia yang memaksa Yudas untuk mengkhianatinya. Dia tahu bahwa di depan ada yang mengkhianati dia, tapi dia tetap izinkan itu terjadi. Tuhan tahu manusia akan jatuh ke dalam dosa, tapi bukan Tuhan yang memaksa manusia itu jatuh ke dalam dosa. Karena kita punya kehendak bebas. Itu ya. Oke. Terima kasih. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 28, ayat ini sepertinya kontradiksi dengan pernyataan Kristus sendiri. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku. Dan seterusnya apa ya? Aku pergi kepada Bapakku sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, ketika Tuhan Yesus mengatakan Bapa lebih besar daripada aku, apakah artinya dia lebih rendah daripada Bapa? Tidak. Karena konteks ayat ini tentang pengutusan Roh Kudus. Yesus menjanjikan penolong. Dan penolong itu keluar dari sumbernya, yaitu Bapa. Dan ingat, yang mengosongkan dirinya dan merendahkan dirinya menjadi manusia itu siapa? Firman Allah. Makanya dikatakan dalam Filipi, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Kalau ia tidak menganggap setara, artinya dia setara. Nah, dalam keadaannya ia tidak menganggap setara dengan Bapanya, maka Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Itu maksudnya. Karena yang berinkarnasi adalah Firman. Dan ketika Firman itu berinkarnasi, dikatakan ia mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Berarti dia memang setara, tapi dia merendahkan dirinya. Dan pada saat yang sama ketika merendahkan dirinya, dia seolah-olah lebih rendah daripada Bapa. Tapi dia kelihatan lebih rendah pun karena apa? Dia yang merendahkan dirinya. Jadi apakah Yesus lebih rendah dari Bapa dengan ayat itu? Tidak. Karena itu tentang yang pertama, Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang keluar dari Bapa. Yang kedua, karena firmanlah yang menjadi manusia dengan merendahkan dirinya, bukan sang Bapa. Gitu, ya. Terima kasih. Jadi tidak ada kontradiksi dalam ayat ini. Oh, enggak. Dan satu statement yang mengatakan bahwa ini orang Kristen ini suka mengucapkan ini. Sekali selamat, tetap selamat walaupun bikin dosa banyak-banyak. Sekali selamat, tetap selamat. Bagaimana? Apakah sekali selamat tetap selamat itu mau dipahami dalam sudut pandang siapa dulu? Kalau kamu tanya kepada orang Reform, orang Calvin, mereka pasti punya penjelasan untuk itu. Jadi apakah dalam hal ini saya percaya sekali selamat tetap selamat? Saya percaya dalam konteks tertentu. Ada memang yang Tuhan pilih, tapi tidak semua demikian. Jadi kalau ada orang berpikir bahwa saya udah Kristen, saya tetap selamat meskipun saya bebas berbuat dosa, artinya kamu dengan mengatakan itu kamu bukanlah seorang Kristen. Orang yang mengaku dirinya Kristen tidak akan pernah mengatakan, ya oke, kalau begitu aku bebas berbuat dosa. Karena ketika orang menjadi Kristen, ada Roh Kudus di dalam dirinya, di mana buah dari Roh Kudus itu dia menaruh kejijikan terhadap dosa. Roh Kudus itu memurnikan dan menguduskan ia, sehingga orang yang dimurnikan Roh Kudus itu ingin keluar dari dosa, bukan ingin terus di dalam dosa. Jadi kalau ada orang Kristen merasa bahwa dia mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah Kristen, tapi dia terus berenang dalam dosa, ia tidak mau keluar dari dosa, kamu bukan Kristen. Karena bukti kamu Kristen adalah ada Roh Kudus di dalam kamu. Dan bukti bahwa Roh Kudus di dalam kamu, kamu tidak suka terhadap dosa.
Jadi jangan menghibur diri dengan mengatakan aku pasti diselamatkan, aku pasti diselamatkan. Kalau kita memang orang-orang benar-benar, kita adalah orang-orang yang benar-benar diselamatkan, untuk apa kita menghina-hina dia dengan melakukan dosa selalu? Bukan berarti orang Kristen nggak boleh jatuh dalam dosa ya. Orang Kristen pasti jatuh dalam dosa loh. Tapi orang jatuh dalam dosa dengan menghidupi dosa itu berbeda. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus akan berusaha ingin keluar dari dosa. Seperti bebek dan ayam. Kalau ayam jatuh ke dalam air, meskipun dia di dalam air itu, dia gelisah dalam air itu. Dia pengen keluar terus, berusaha ingin keluar dari air itu. Begitulah orang Kristen. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia ingin selalu keluar dari dosa itu. Berusaha terus karena dia nggak suka dengan dosa itu. Tapi karena dia lemah, dia masih belum sempurna. Beda dengan bebek, masuk dalam air, ketika dia masuk dalam air berenang terus, nggak mau keluar. Nah, ketika ada orang jatuh dalam dosa, aduh udahlah nikmati aja terus, nggak mau keluar. Itu ndak orang percaya. Karena bukti kamu percaya bahwa kamu memiliki apa? Kejijikan terhadap dosa. Nah, dalam konteks yang demikian itulah sekali selamat tetap selamat itu bisa diterima. Tapi kalau dalam pengertian sekali selamat tetap selamat, lalu itu kamu jadikan menjadi alasan bebas berbuat dosa, hidup terus, tidak boleh. Itu namanya mempermainkan dalam Galatia dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, gitu ya. Iya, super sekali analoginya. Seperti bebek, ya, tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Seperti bebek dengan ayam. Kalau bebek di air, betah, gak mau keluar. Kalau ayam, bertelur, pasti dia keluar ya. Bapak Ibu, bebek atau ayam? Bukan dua-duanya yang jelas ya. Kita adalah manusia yang diberkati oleh Tuhan, yang mendapatkan kasih karunia. Dan satu ayat yang menyatakan tentang roh jahat daripada Tuhan, tolong ditampilkan. 1 Samuel pasal 19 ayat 9, yang mengatakan bahwa tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Ini roh jahat yang daripada Tuhan. Mungkin itu garis besarnya ya. Ada roh jahat daripada Tuhan? Bagaimana? Roh jahat yang daripada Tuhan bukan berarti Tuhan tuh mengirim roh jahat. Tapi roh jahat yang daripada Tuhan ini artinya Tuhan itu mundur dari Saul karena Saul itu bebal. Jadi ketika Tuhan mundur dari perkenanan Saul, maka dia mengizinkan roh jahat itu mengintimidasi dia. Coba buka 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Roh jahat yang daripada Tuhan ini bukan berarti Tuhan dengan sengaja mengutus, bukan. Tapi karena Saul ini bebal, lalu Tuhan mundur dari Saul, Tuhan mengizinkan roh jahat itu mengintimidasi dia. Nah, dalam konteks itu dikatakan roh jahat yang daripada Tuhan. Meskipun memang roh jahat itu tetap ada dalam kendali Tuhan. Ketika peristiwa Ayub, Tuhan panggil roh jahat itu, sini, kemanakah engkau? Iblis itu berkata apa? Aku sedang berkeliling mengembara bumi. Tapi dalam konteks ini bukan berarti Tuhan kirim roh jahat. Tapi karena Tuhan mundur daripada Saul dan Tuhan mengizinkan roh jahat itu mengintimidasi Saul. Karena Saul itu congkak dan keras kepala. Oke? Ya. Ya, terima kasih. Dan satu penanya tadi mengatakan tentang teologi oneness, betul? Bapak Ibu sudah mengerti teologi oneness? Oneness. Ini ya betul, ini sangat tipis sekali perbedaannya ya. Padahal dia menentang ketritunggalan Tuhan. Dia mengaku bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus, tetapi itu berasal dari satu Allah, dan menolak bahwa tiga Bapa, Putra dan Roh Kudus memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda. Bagaimana menurut Elia tentang pandangan oneness ini?
Iya, mengenai oneness itu, mereka itu menolak kebagaimana. Jadi oneness itu pengajaran sabelian namanya, atau mungkin lebih mirip dengan istilah modalisme. Jadi mereka percaya kepada satu pribadi Allah di dalam tiga peran, yang menganalogikannya begini. Saya di sini jadi guru, di rumah jadi anak, di rumah sakit jadi dokter. Kan saya tetap satu, tapi tiga peran, tiga modus. Nah, kalau saya jadi guru, saya jadi dokter, saya jadi anak, bisa nggak keanakan saya berbicara dengan kedokteran saya? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena itu peran. Nah, Bapa berbicara nggak dengan Yesus? Nah, artinya analogi itu salah kan? Nah, itu analogi oneness. Jadi oneness ini bilang, Yesus itulah Bapa itu, Yesus itulah Roh Kudus. Dulu dia Bapa, datang ke dunia jadi anak, pergi lagi melebur jadi Roh Kudus. Itu pengajaran oneness. Dan oneness itu demi membela pengajarannya itu, mereka menolak bahwa Yesus telah datang menjadi manusia. Mereka menolak itu. Karena kalau mereka menerima Yesus dan firman Allah datang menjadi manusia, doktrin oneness itu hancur. Sehingga demi menyukseskan doktrin oneness ini, mereka menolak firman Allah telah datang menjadi manusia. Dan Rasul Yohanes mengatakan apa? Antikristus adalah yang menolak bahwa Yesus Kristus telah datang menjadi manusia. Artinya dengan berpaham oneness itu, kita memilih untuk menjadi antikristus. Kalau dia tidak datang sungguh-sungguh menjadi manusia, dia hanya pura-pura jadi manusia, bisa nggak dia menebus kita manusia yang sungguh-sungguh ini? Adakah di sini Superman atau manusia jadi-jadian? Tidak ada kan? Maka kalau kita manusia yang sungguh-sungguh yang diselamatkan, maka ia pun benar-benar datang menjadi manusia. Maka yang dikatakan fully man and fully God, sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Ya, jadi oneness itu memang merajalela di TikTok sekarang. Mereka lagi bergeril ya, mengajarkan Yesus adalah Allah Bapa itu, dia juga adalah Roh Kudus itu. Kalau dia Yesus adalah Bapa itu sendiri, dia adalah Roh Kudus itu sendiri. Lalu ketika Yesus berdoa kepada Bapa, lalu dia berdoa kepada dirinya sendiri. Apakah Anda percaya begitu? Allah berbicara kepada dirinya sendiri? Nah, itu oneness itu. Nah, itu bahaya pengajaran mereka. Jadi teman-teman, memang mungkin ada yang berpikir, jadi kok ribet ya? Memang. Makanya relakanlah hatimu untuk mengerti tentang Allahmu. Kamu habisin waktumu untuk scrolling TikTok tentang apa yang dimau pacarmu kok. Kamu habiskan waktumu untuk riset baju apa ya model yang bagus ya untuk Valentine. Kuenya bentuk apa ya? Dia pacarku suka apa ya? Kafenya yang bagaimana? Kamu habiskan waktu berjam-jam untuk riset itu, tapi kamu tidak mau memberi waktu untuk memahami Allahmu. Sungguhkah kamu mengasihi dia? Benar nggak kamu bertuhankan dia? Kamu habiskan banyak waktu demi manusia, tapi kamu nggak pernah habiskan banyak waktu demi Allahmu yang menolongmu. Mana anak muda ini terutama. Itu ya. Jadi saya harap pulang dari sini, semua dari kita punya kesadaran, demi kasihku kepada Allah, aku ingin mencari tahu tentang dia. Sehingga ketika kita mencari tahu tentang dia, kita diberi hikmat, dan kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang belum bersekutu dengan kita. Ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan, super sekali. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Sangat luar biasa, yaitu penanya-penanya dari kekristenan. Ketika mereka bertanya kepada Elia Myron, dan Elia Myron memberikan jawaban yang tepat dan sangat luar biasa. Kita tahu anak-anak muda zaman sekarang jarang seperti Elia Myron yang memiliki pengetahuan yang begitu dalam. Ketika Elia Myron menjawab, katakan, apakah Yesus itu setara dengan Bapa? Kenapa Yesus berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku? Memang selama ini banyak orang-orang beranggapan bahwa Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Ya, kita setuju akan hal itu.
Tetapi yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami bahwa Yesus ya dan Bapa itu memiliki kesetaraan, yaitu sebagai hakikat Allah itu sendiri. Dan Elia Myron memberikan jawaban yang tepat yang diambil dalam Filipi 2 ya. Bagaimana di situ dikatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya. Walaupun Allah itu adalah yang harus dipertahankan, tapi dia tidak menganggap, tidak menyetarakan dirinya dengan Allah, malahan dia merendahkan dirinya. Itulah Yesus. Walaupun Allah itu adalah hal atau jabatan yang harus dipertahankan. Dan Elia Myron memberikan jawaban yang tepat bahwa Yesus dan Bapa itu memiliki kesetaraan. Tetapi satu hal yang pernah disampaikan oleh Elia Myron, yaitu ketika seseorang berdoa dengan mengatakan, "Ya Bapakku Yesus." Ketika orang menyebut Yesus sebagai Bapaknya, Elia Myron mengatakan bahwa itu adalah bentuk penghinaan bagi Yesus ketika Yesus disebut sebagai Bapa. Nah, disinilah ya yang perlu kita tanggapi. Apa yang disampaikan oleh Elia Myron, ya saya tidak setuju tentang hal itu. Karena kita harus memahami dan mengerti bahwa Yesus adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dia adalah firman-Nya Allah. Dengan kata lain, dia adalah Allah itu sendiri. Dia adalah Bapa yang menyatakan dirinya lewat Yesus anak tunggal Allah. Jadi apakah salah ketika kita menyebut Yesus sebagai Bapa? Atau ketika kita berdoa kepada Yesus dan menyebutnya sebagai Bapa? Ya tentunya tidak. Mungkin dulu waktu dia ada di dunia, ya ketika kita panggil Yesus sebagai Bapa, maka itu adalah hal yang salah dan bertentangan. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga dan dia kembali kepada Bapa, kembali kepada wujudnya yang semula, itu artinya dialah Bapa itu sendiri. Karena Yesus dan Bapa itu satu, dapat dibedakan, satu hakikat. Nah, itu yang perlu kita pahami dan perlu kita mengerti. Dan bagi teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara, berikanlah komentar yang cerdas, yang memberkati, agar orang-orang bisa melihat dan menilainya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.